Polisi kembali menggelar olah TKP di lokasi penemuan dua jenazah ayah dan juga anak di Koja, Jakarta Utara pada Minggu sore. Dari rumah korban, polisi membawa sejumlah dokumen, ponsel, serta obat-obatan. Sekitar 5 orang anggota Inafis masuk ke dalam rumah dan kembali menelusuri sejumlah titik di dalam rumah saudara. Dari olah TKP ulang ini, sejumlah dokumen, ponsel, serta obat-obatan dibawa oleh anggota Polri dari dalam rumah. Sementara itu saudara, salah seorang warga mengungkapkan keluarga korban dikenal tertutup, jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Penemuan jenazah ayah dan juga anak di Koja, Jakarta Utara ini berawal dari kesaksian warga yang mencium aroma tidak sedap dari rumah korban. Ini emang agak tertutup, orangnya agak tertutup. Jadi kami sekitar mungkin agak jadi kami itu nggak ngira bahwa dia kan mungkin dia kan karena jarang sosialisasi sama warga. Jadi warga tuh nggak mengira bahwa ada kejadian seperti ini. Jenazah itu ada di depan kamar mandi dalam posisi terlungkup begini loh, di depan kamar mandi. Nah, terus satu korban lagi ada di kamar. Yang anaknya itu, yang anak nomor 2 lah. Keluarga jenazah ayah dan anak yang ditemukan tewas di Koja, Jakarta Utara Minggu siang mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka datang untuk mengurus pemulangan jenazah serta menjenguk istri korban yang menjalani tes kejiwaan di RS Polri. Namun hingga saat ini pihak keluarga masih bungkam, belum mau memberikan keterangan. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat ada pola sejenis dalam kasus penemuan jasad ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara dengan kasus penemuan jasad keluarga di Cinere, Depok, Jawa Barat, dan Kalideres, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Dari kasus ini, Adrianus melihat ada 3 kemungkinan penyebab. Yang pertama, adanya penyakit terminal atau penyakit kronis yang tidak ditangani secara medis. Alasannya bisa jadi tidak mau atau tidak mampu. Yang kedua, gaya hidup menarik diri dari keriuhan masyarakat yang sebenarnya menjadi rentan ketika orang tersebut membutuhkan bantuan. Yang ketiga, kemungkinan niat bunuh diri yang bisa dipicu oleh 2 penyebab sebelumnya. Jadi 3 itu, ya. Pertama adalah sakit terminal yang dimiliki oleh orang-orang di rumah itu. Lalu kemudian gaya hidup yang menjauh, mengasingkan diri dari orang lain. Dan yang ketiga adalah niat bunuh diri. Nah, mana yang benar, mana yang sebetulnya terjadi, itu nggak jadi soal menurut saya. Tapi yang jelas bahwa kelihatannya pasti ada. Dan kalau dikaitkan dengan konteks kasus di Koja ini, kemungkinan 1, 2, 3 di antaranya pasti benar tuh. Penyelidikan kasus ini masih terus didalami polisi, dengan pengumpulan barang bukti di tempat kejadian perkara, otopsi korban, hingga pengambilan sampel organ tubuh, guna memastikan penyebab kematian ayah dan anak ini. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait penyelidikan kasus kematian ayah dan anak di rumah yang berada di Koja, Jakarta Utara ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat malam Dian, jadi perkembangan terkini terkait dengan kasus kematian ayah dan juga anak yang ditemukan meninggal di dalam rumahnya ini seperti apa, Dian? Yasir, kalau yang terbaru 2 jenazah ayah dan juga balita sore hari tadi ini sudah dimakamkan di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara, setelah sebelumnya kedua jenazah menjalani uji laboratorium forensik di RS Polri Kramat Jati. Tentu saja uji laboratorium forensik berupa otopsi ini diperlukan untuk membantu penyidik memastikan penyebab kematian dari kedua jenazah yang pada hari kemarin ditemukan dengan kondisi yang sudah mengeluarkan bau tidak sedap, kemudian juga untuk memastikan waktu kematian. Nah, selain itu juga sore hari tadi untuk kedua kalinya tim Inafis melakukan olah TKP di rumah kedua jenazah ditemukan. Dan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu anggota tim Inafis, mereka menyampaikan bahwa saat olah TKP mereka menemukan selain ada darah itu juga ada muntahan dan kemudian juga ada obat-obatan yang ditemukan. Dan mereka juga tadi menyampaikan bahwa telah ditemukan kartu keluarga untuk mengidentifikasi selain 2 jenazah juga
anggota keluarga yang lainnya. Kalau kita ketahui pada saat jenazah ditemukan hanya ada 4 anggota keluarga di dalam rumah, tapi melalui kartu keluarga tadi tim Inavis menyampaikan bahwa ada terdaftar 6 anggota keluarga di dalam rumah ini. Nah, kemudian juga tadi setelah selesai melakukan olah TKP, kami perhatikan tim Inavis juga membawa sejumlah sampel mulai dari handphone, kemudian juga tadi ada semacam catatan atau buku kecil, dan kemudian juga ada obat-obatan yang dibawa. Tentu saja nanti sampel-sampel itu akan dipelajari dan juga tentu saja apakah sampel itu kemudian berkaitan dengan peristiwa penemuan 2 jenazah ayah dan anak di daerah Koja. Nah, tentu saja kita akan menunggu Yasir nanti seperti apa hasil olah TKP kedua, apakah betul ada unsur pidana di dalamnya, tapi sejauh ini kepolisian menyampaikan bahwa tidak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan baik di tubuh jenazah maupun juga di tubuh 2 anggota keluarga lainnya yang juga ketika ditemukan oleh warga, 2 jenazah ini juga ada 2 anggota keluarga lain yakni istri dan juga anak sulung yang kondisinya juga memang diketahui lemas dan sakit, sehingga sampai dengan saat ini khususnya sang istri masih menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati, diperiksa kondisi jiwanya karena seperti kesaksian warga ketika menemukan 2 jenazah ayah dan anak ini, kondisi sang istri atau sang ibu seperti mengalami trauma begitu ya. Sebelum akhirnya nanti tentu penyidik juga akan menggali keterangan dari sang istri sesungguhnya apa yang terjadi sebelum peristiwa penemuan kedua jenazah. Tadi juga saya ngobrol dengan tetangga di area rumah, mereka menyampaikan bahwa sebelum tanggal 18 Oktober baik suami maupun juga istri ini sempat membeli obat-obatan, obat pencernaan, tetapi karena memang tidak ada, mereka kembali ke rumah dan tetangganya tidak lagi melihat keduanya. Nah, tentu ada dugaan bahwa apakah memang kematian kedua jenazah ini disebabkan oleh memang penyakit kronis atau ada unsur pidana, itu yang sedang diselidiki oleh kepolisian dan kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Yasir. Kita nantikan ya seperti apa update penyelidikan dari polisi terkait dengan penyebab kematian, apakah ada unsur pidana atau tidak. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga atas informasinya.